segenap pengurus Ansor beserta para banser, Satkorwil Banser yang saya hormati, para bapak, para ibu, Sien-sien, Xiaojie, para laupan, para laupania, ini senang rasanya bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Taiwan. Semoga pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah, barokah kita kumpul dalam acara ini. Semoga persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariah kita semakin terjalin dengan kuat. Amin ya rabbal alamin. Saya baru nyampe dari bandara, langsung bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Indonesia. Wonten sing saking Ponorogo, ada yang dari Kediri, wonten sing saking Indramayu, ada yang dari Lampung. Mana suaranya Lampung? Ada yang dari Ponorogo, suaranya Ponorogo mana? Alhamdulillah. Madura, Madura, saya dari Madura, angkat tangannya. Beda saya dari Madura. Masya Allah, Madura trending, subhanallah. Matur kalangkung, Tretan TV. Oneng ambian artinya apa? Boten. Alhamdulillah. Yang dari Kediri wonten, Pare, Kediri. Niki, alhamdulillah. Begitu nyampe tenggone bandara Poro Rawuh, saya bertemu dengan saudara-saudara saya dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah, saya serasa seperti pulang kampung. Walaupun jauh sampai ke Taiwan, tapi rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. Bertemu dengan keluarga-keluarga. Langsung dicerca dengan berbagai macam pertanyaan. Gus, bagaimana kabarnya Indonesia? Bagaimana kabarnya Jawa Timur? Bagaimana kabarnya Kediri? Dan lain sebagainya. Sampai ada yang tanya, Gus, bawa tahu takwa atau enggak? Bawa pecel napa mboten? Bawa tumpang atau enggak? Macam-macam. Alhamdulillah, serasa nikmat sekali bersama dengan mereka. Ini wajar para rawuh. Panjenengan ketika ada orang baru datang dari tanah air, baru datang dari tanah kelahiran, panjenengan tanya macam-macam. Bagaimana kabar keluarga sana? Bagaimana kabar yang ini dan yang itu wajar. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang semacam ini. Dan yang kalian lakukan kepada orang yang baru datang dari tanah air, kemudian kalian bertanya, bagaimana kabar Indonesia? Bagaimana kabar tanah air? Ini menjadi bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang cinta kepada tanah air kalian. Sebagai bukti bahwasannya hubbul watan itu ada di dalam diri kalian. Rasulullah dulu pernah melakukan hal yang serupa. Suatu ketika ada seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban. Iki apa toh? Sedotan. Ngalang-ngalangi foto. Tak encep nih nang jero nggih mboten diglung-glungi. Selengane Sallu ala Muhammad. Lanjut. Ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban. Baru saja datang dari Makkah, bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Rasulullah langsung bertanya, ya Aban, kaifa tarakta Makkah? Wahai Aban, bagaimana kau tinggalkan Makkah pada waktu itu? Dijawab oleh Aban, taraktu Makkah wal idghara qad agdak wan namama wa qad awraq
Aku tinggalkan Makkah pada waktu itu sedang hijau-hijaunya. Tanaman sedang menghijau, buah-buahan sedang muncul semi pada waktu itu. Indah-indahnya Makkah pada waktu itu aku tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Rasulullah kemudian meneteskan air mata. Faqra'u rakat ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Air mata Rasulullah menetes. Ini menjadi bukti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah air. Begitu dahsyatnya rasa cintanya Rasulullah kepada tanah air, sampai ketika mendengar kabar tentang tanah airnya, air mata Rasulullah keluar dari matanya yang mulia. Panjenengan juga sama. Ketika ada orang baru datang dari Pacitan, ditakoni Pacitan kabare piye. Ketika orang datang dari Magetan, sing teko Magetan juga tanya piye kabare mbokne kae. Yang dari Indramayu pada baik takon priben kabare anake tetangga kae. Wis rabi apa durung? Wis, alhamdulillah. Berarti kapis payu. Kita nang kene golek maning. Sallallahu Muhammad. Selalu tanya kabar bagaimana yang ada di rumah ini, sah-sah saja. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu wajar. Ada yang baru datang langsung dikerubungi, nggawa apa, nggawa pecel, nggawa tumpang, nggawa kerupuk, nggawa macem-macem, piye kabare sing kono, piye kabare sing kene. Itu adalah bentuk daripada rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal. Rasulullah niku para rawuh, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selama perjalanan lesannya Rasulullah itu selalu mengucapkan al-waton, al-waton, al-waton. Lisannya Rasulullah selalu mengucapkan apa? Al-waton, al-waton, al-waton. Artinya apa? Tanah air, tanah air, tanah air. Sampai-sampai malaikat Jibril itu mendengar. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa kau katakan al-waton, al-waton, al-waton? Apakah kamu rindu dengan tanah airmu Makkah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Enggih, iya wahai Jibril, saya rindu dengan Makkah." Kemudian turunlah ayat, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Arti daripada al-ma'ad ini ada dua. Yang pertama mengatakan al-ma'ad ini artinya adalah al-akhirah. Yang kedua, al-ma'ad ini artinya adalah Makkah al-Mukarramah. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah rindu kepada tanah airnya Makkah. Maka Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Yalal waton, yalal waton. Hubbul waton wala takun inhadu. Sik mandek dhisik, ini bagian penerbang kira-kira bisa nggak mengiringi lagu Yalal Waton? Ayo ndang muni, ramuni tak potong 10% awakmu. Kita lanjut. Mulai dari awal. 1, 2, 3. Yalal
iki wau ngajine sampun kalih Al Ustaz Koko Dennis Lim. Jadi saya hanya nambahin sedikit saja, mohon izin Ustaz. Kalau yang ngaji serius bersama dengan beliau, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nah, kalau saya ini hanya sekedar partai tambahan, saya ini hanya menyampaikan tambahan-tambahannya saja, alias kata orang Jawa itu Ustadz Dennis, tanduan. Orang tanduk itu pasti lebih sedikit daripada makanan yang pertama. Jadi kalau orang makan pertama, kemudian dia makan lagi, makan yang kedua, ini namanya adalah tanduk. Biasanya kalau orang Kediri makan yang nomor 2, ini lebih sedikit daripada makan yang pertama. Tanduk biasanya lebih sedikit daripada makan yang pertama. Di sini sami nggih. Kene mangan sing nomor 2 luwe akeh. Lah terus kepriben kaya mengkene. Kita pokoknya ngaji sersan serius tapi alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini jauh dari Indonesia sampai ke negara Taiwan itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah. Ibadah yang mulia. Kalian sadar atau tidak sadar, setiap hembusan nafas kalian, ketika kalian mencari nafkah, ketika kalian bekerja, dan bahkan kalian diangkat menjadi pahlawan devisa, pahlawan bagi Indonesia, dari sisi peningkatan devisa, kalian setiap detiknya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Hidupnya Rasulullah telah dicatat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah nabinya Allah, rasulnya Allah yang maksum. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap bekerja. Rasulullah pada suatu ketika pernah dilihat oleh para sahabat, beliau membeli sesuatu untuk keluarganya. Rasulullah membeli sesuatu untuk istrinya, masih mencari nafkah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ini semua?" Dalam hati para sahabat, bukankah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah? Hidup dan matinya Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya sik nglakoni kaya ngeten iki, masih bekerja, masih mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa panjenengan kok melakukan yang seperti ini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dibisiki karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, man sa'a ala iyalihi liyukaffahum anin nas fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, semuanya itu dilakukan karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sepanjang jalan, setiap hembusan nafasnya, dia berada fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah, maka setiap detiknya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadar gak sadar, panjenengan di tempat ini sedang melakukan ibadah. Ibadahnya tumpuk-tumpuk. Yang pertama, ibadah mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, mencari pahala dengan jalan ikut pengajian yang diadakan oleh Kosmit. Panjenengan mendapatkan 2 pahala di sini tempat. Amin ya robbal. Siji, pahalane golek nafkah. Nomor 2, pahalane golek ilmu. Temriki panggenan para rawuh, panjenengan sama halnya berada di taman surganya Allah.
ora sahamin wis kedadean. Kenapa saya katakan kalian berada di taman surganya Allah? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabatku, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuklah ke dalamnya dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Surganya Allah adalah majelis zikir. Taman surganya Allah adalah hilakul zikri. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hilakul zikri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini adalah satu, majalisul halali wal haram, majelis pengajian. Dua, ada yang mengatakan majelis zikir, majelis yang di dalamnya ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada sholawatnya. Di dalamnya semuanya dikatakan sebagai hiasan daripada taman surganya Allah. Di sini tempat niki wau sampun wonten tahlilin apa dereng? Niki wau sampun wonten sholawatani napa dereng? Sholawatani sampun napa dereng? Berkate sampun napa dereng? Pengajiane sampun napa dereng? Enek sing keperucut omong sampun, kula pamit temenanan iki. Niki wau sampun sami maca sholawat napa dereng? Sampun nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu